Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi sholihat wa bi rahmatihi wa sholawati ala nabiyhi tanfarijul kurbat wa tuqdal hajat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina taba'u ila yaumil qiyamah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Amin Allahumma amin. Pejabat pemerintah yang hadir maupun yang tidak hadir yang saya hormati, para Dewan Pengasuh Kiai Haji Habib Mahfud Soho Ibu Nyai Hajah Siti Hajar SPD yang saya hormati, Bapak Kiai Haji Ulul Albab yang sedang umroh, semoga aman, lancar, selamat sampai rumah. Ibu Nyai Kiai Haji Muhammad Soho Ibu Nyai Hajah Dr. Umniatul Labibah, seluruh Dewan Guru dari MRA, TK, MI, MTS, MA dan SMK, dan para dosen serta seluruh santri, santri putra, santri putri, santri kecil, santri besar, santri baru dan santri lama, semuanya semoga yang dicintai Allah, disayangi Allah. Pertama, kita panjatkan puji syukur hadirat Allah. Kita diberikan banyak kenikmatan, diberikan banyak kekuatan, sehingga kita bisa kuat berdiri cukup lama, mungkin 10 menit, 20 menit, 30 menit. Fa insyaallah capek kita berdiri di sini belum seberapa dengan pengorbanan para kiai kita, para guru-guru kita dalam membela negara, membela agama, membela Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga berdiri kita di sini merupakan tafaul sehingga kita mendapatkan barokah doanya para ulama. Amin Allahumma. Salawat salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Nabi yang kita cintai melihat kita, memandang kita dengan senyum karena kita sedang berusaha mensyukuri warisan penerusnya. Kita sedang mensyukuri hasil buah perjuangan dari para penerusnya, itu para ulama. Insya Allah Nabi kita menyayangi kita dan akan merahmati kita dan akan membela kita di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Pertama, perlu diketahui bersama bahwa peringatan Hari Santri itu merupakan media, merupakan sarana kita untuk satu, tasyakur, syukur pada Allah bahwa mutiara yang terpendam selama bertahun-tahun, peran santri dalam membela negeri atau jihad santri untuk menjayakan negeri selama pemerintahan Orde Baru mungkin tersembunyi, tertutup. Alhamdulillah pada pemerintahan Jokowi mendapatkan tempat yang luar biasa sehingga diberikan hadiah adanya peringatan Hari Santri. Santri harus tahu kenapa kok pemerintah kita saat ini memberikan hadiah Hari Santri. Yang pertama, kita ingat bahwa ketika 17 Agustus Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, ternyata ujian belum selesai, tantangan di depan belum selesai, ancaman masih banyak, yaitu ancaman yang akan merongrong kemerdekaan kita. Masih banyak sekali yang harus dihadapi, di antaranya adalah yang kita sering sudah mendengar, yaitu mendaratnya tentara sekutu yang diboncengi oleh Nika, yaitu
tentara Belanda yang menjadi penguasa sipil di Indonesia. Nah, diboncenginya nikah ini menjadikan bangsa Indonesia sudah mulai curiga. Jangan-jangan mereka ingin merebut kembali kemerdekaan Indonesia, karena sebagian dari mereka masih menganggap bahwa kemerdekaan Indonesia belum diakui penuh oleh dunia internasional. Eropa belum mengakui, Amerika juga belum mengakui. Sehingga wajar mereka masih merasa berhak untuk datang ke Indonesia. Yang niat awalnya mereka hanya ingin melucuti tentara Belanda, tapi ternyata mereka punya agenda besar, kepengin menguasai Indonesia dengan melancarkan agresi Belanda kedua. Inilah yang mulai dikhawatirkan oleh para pejuang Indonesia. Di saat yang sangat kritis seperti itu, kita baru merdeka 3 bulan, Agustus, September, Oktober. Penataan ketentaraan belum kuat, kekuatan militer belum kuat. Maka Panglima Besar kita Jenderal Sudirman memberikan usul kepada Presiden Insinyur Soekarno agar minta petunjuk, agar minta nasihat, bahkan minta tolong kepada Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Maka Soekarno pun datang sowan kepada guru kita, kiai kita, gurunya para guru kita, Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Hasilnya adalah Mbah Hasyim mengumpulkan tokoh-tokoh NU se-Jawa, Bali, Madura dikumpulkan, yang hasil dari perkumpulan itu menetapkan, memutuskan untuk menggerakkan seluruh santri, menggerakkan seluruh umat Islam untuk siap-siap menghadapi Belanda, menghadapi tentara sekutu, siap-siap menghadapi perang besar. Karena kalau hanya mengandalkan kekuatan organik tentara, kita pasti tidak mampu. Maka lahirlah resolusi jihad, perintah jihad kepada seluruh orang, kaum muslimin khususnya, yang jaraknya dari batas musuh itu jarak masafatul qasar, jarak 95 km, wajib hukumnya untuk ikut berperang melawan penjajah, melawan musuh, melawan orang-orang kafir, yaitu tentara sekutu dan tentara Belanda. Alhamdulillah, gaung jihad ini ternyata luar biasa. Banyak pamflet-pamflet, banyak informasi, sehingga banyak orang datang untuk siap menyumbangkan tenaga dan pikiran. Dan inilah yang harus kita pahami, santri itu punya watak yang menjadikan santri itu punya kekuatan, yaitu selalu siap siaga, mengikuti perintah gurunya dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Pada waktu itu para santri yang datang untuk ikut berperang itu tidak punya senjata. Apa yang punya dia bawa, hanya sebagian tentara Hizbullah, ya, tentara Sabilillah yang dulu pernah dilatih oleh Jepang. Ini juga kecerdasan yang luar biasa yang dimiliki oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Di saat akhir Jepang mulai kalah dari sekutu, itu Jepang masih sempat melatih tentara-tentara kita, melatih santri untuk berperang. Walaupun Jepang punya niat agar mereka nanti ke depan untuk bisa membela Jepang, tapi Ki Haji Hasyim Asy'ari punya niat yang lain. Dengan adanya santri yang dilatih perang oleh Jepang, ketika Jepang pergi nanti bisa untuk mempertahankan negara. Dan terbukti setelah merdeka, santri-santri yang dilatih oleh Jepang ternyata bermanfaat, bisa menghadapi sekutu dan menghadapi Belanda. Ini luar biasa, seolah Ki Hasyim Asy'ari sudah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Poinnya adalah bahwa adanya peringatan Hari Santri ini bukan sesuatu yang sepele, sesuatu yang remeh, tapi sesuatu yang luar biasa. Begitu pentingnya kita berjuang mencapai kemerdekaan, tidak kalah pentingnya perjuangan santri. 15.000 orang, ada yang mengatakan 10.000, ada yang mengatakan 7.000 yang meninggal di saat perang 10 November itu adalah sebagian besar para santri yang punya tekad untuk nderek dawuh, nderek perintah para kiai, para guru-gurunya. Sebab tanpa adanya semangat nderek dawuh,
sangat tidak mungkin mereka mau berjuang dalam keadaan yang tidak siap, tidak punya senjata, hanya apa yang mereka punya itu tekad untuk mendapatkan satu, menjaga kemerdekaan, atau yang kedua mendapatkan mati syahid. Dan ini hanya ada di kalangan santri, sehingga sangat pantas kalau santri merayakan ini menjadi bentuk syukur kepada Allah bahwa santri sudah teruji komitmennya. Satu, komitmen membela negara, komitmen menjaga, mempertahankan kemerdekaan, komitmen untuk mencintai negeri, komitmen untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi insya Allah kita punya semangat nasionalisme, tapi nasionalisme kita beda dengan pada umumnya, yaitu nasionalisme yang didasari keimanan. Kita mencintai negara karena kita iman pada Allah. Dengan harapan mencintai negara kita merupakan wujud iman kita kepada Allah. Sehingga nasionalisme kita adalah nasionalisme yang diisi dengan keimanan. Sehingga nasionalisme kita akan menghantarkan kita sejahtera dunia dan sejahtera akhirat. Amin Allahumma amin. Yang berikutnya, kenapa kok santri punya kekuatan yang luar biasa seperti itu? Ini yang harus kita ambil hikmahnya. Santri kok sampai diperingati harinya, kok bukan hari Kiai Nasional, bukan hari Ustadz Nasional ya, kok bukan hari ulama nasional ya. Karena adanya kiai itu, orang disebut kiai karena ada santri, dan orang menjadi kiai juga karena pernah nyantri, pernah mondok. Orang menjadi ulama juga berangkat dari santri ya. Walaupun hari ini banyak orang kadang menjadi seolah-olah menjadi kiai, menjadi ulama walaupun pernah nyantri, tapi orang bisa menjadi ulama itu berangkatnya dari santri. Dan kiai pun lebih senang kalau disebut dirinya santri. Seorang kiai ketika berkunjung atau bertemu atau bersilaturahim, bermujalasah, itu senang kalau dirinya saya santrinya Mbah Yai Anu. Jadi dalam diri kiai tetap menempel ya rasa dirinya menjadi santri. Nah, inilah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak santri hari ini. Santri menjadi hebat kenapa? Satu, santri itu punya kekuatan lebih takut kepada Allah dibanding umumnya manusia. Itu yang harus kita tanamkan. Yang kedua, santri itu lebih siap menghadapi kepahitan, lebih siap menghadapi kesulitan, dan lebih siap menghadapi berbagai tantangan. Sehingga ke depan santri insya Allah siap menghadapi kehidupan dengan berbagai macam tantangan. Di pondok pesantren santri sudah dibiasakan untuk mandiri, berlatih untuk hidup dengan berbagai kekurangan. Di saat umumnya anak-anak zaman sekarang itu kebanyakan tidak mau dengan kesulitan, tidak mau dengan kerepotan, tidak mau dengan kesusahan. Padahal sudah sangat jelas Allah mengingatkan pada kita, jangan kau mimpi, jangan kau berharap akan menjadi orang hebat, jangan kau bermimpi akan menjadi orang yang tinggi derajat, jangan kau bermimpi akan menjadi orang yang banyak manfaat, jangan kau mimpi akan mendapatkan surga dunia, surga akhirat sebelum kau mendapati, sebelum kau merasakan susah pahitnya hidup. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazul zilu. Jangan kau kira kau bisa sukses hidupmu, kau bisa hebat hidupmu kalau kau belum merasakan prihatinnya, susahnya orang-orang zaman dahulu, para pejuang kita, para kiai kita. Orang-orang terdahulu merasakan pahitnya hidup kekurangan, al-ba'sa, hidup kesulitan di pondok kekurangan, di pondok kesulitan. Dan itu harus dihadapi, harus diikuti, harus dirasakan, dan harus dinikmati. Wadh-dharra, dan hidup dengan kemelaratan.
Wazulzilu, dan hidup dengan goncangan, rasa tidak betah, rasa kangen, rasa galau, rasa tidak enak. Itu harus dilewati, harus dinikmati kalau Anda ingin jadi orang hebat. Semakin banyak prihatinnya, semakin hebat pasti akhir hidupnya. Ini yang harus kita tanamkan kepada santri. Kalau Anda ingin jadi orang hebat, harus kuat prihatin, ya, harus kuat riyadhah. Karena orang di pondok mencari 3 perkara. 1, mencari ilmu. 1, mencari ilmu. Sabatul ilmi bil mudzakarah. Kuatnya ilmu dengan belajar. Yang kedua, mencari barokah. Ini yang ada hanya di pesantren, yang di luar pesantren enggak ada barokah. Santri di pondok pasti mencari barokah. Barokah bisa kita dapatkan dengan bil khidmah. Bil khidmah yaitu menyumbangkan tenaga kita, menyumbangkan apa yang kita punya untuk lancarnya pendidikan, lancarnya kegiatan belajar. Ada yang membantu kebersihan, membantu di pengairan, ada yang membantu di keorganisasian, dan itu khidmah. Ada yang membantu di pertanian, ada yang membantu, itu dasarnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang mondok itu kepengen cari yang namanya manfaat. Kalau ingin ilmunya manfaat, harus berlatih riyadhah, mujahadah, banyak zikir, banyak doa, banyak tadarus, syukur, banyak puasa. Dan inilah yang menjadi kegiatan santri. Kalau santri tidak bisa melakukan itu, ya, ini yang akan repot. Santri yang tidak bisa melakukan 3 hal tadi, belajarnya lemah, khidmahnya lemah, riyadhahnya lemah, maka kita khawatir akan menjadi santri yang lemah, pulang dari pondok tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada masyarakat, tapi pulang dari pondok justru menjadi masalah di masyarakat. Na'udzubillah min dzalik. Tapi fa insyaallah santri ini buktikan diri hari ini, mau berpanas-panasan, mau bercapek-capekan, fa insyaallah siap menghadapi susah pahitnya di pondok. Fa insyaallah kita akan mendapatkan 2 perkara yang Allah janjikan. Di dalam surat Ar-Rahman disebutkan waliman khofa maqama rabbih jannatan. Santri mau bersusah payah, mau berepot-repot, mau meninggalkan berbagai kesenangan di rumah, dasarnya karena apa? Dasarnya fa insyaallah karena takut kepada Allah, karena ingin ridho Allah. Kalau orang yang melakukan kebaikan karena takut pada Allah, pasti akan mendapatkan 2 perkara yang penting, yaitu jannatun mu'ajjalah dan jannatun mu'ajjalah. Insya Allah nanti akhir hidupnya setelah pulang dari pondok menjadi orang yang hebat. Amin Allahumma amin. Kita baca sejarah, Mbah Hasyim Asy'ari begitu kuat pengaruhnya sampai hari ini karena riyadhahnya, karena khidmahnya luar biasa. Pernah suatu hari Mbah Hasyim Asy'ari niku pulang dari menggembala sapinya pondok, menggembala kambingnya pondok. Sampai di pondok melihat gurunya sedang kelihatan tidak senang. Ditanya, "Wahai guru, mengapa guru kelihatan tidak senang?" "Iya, karena ada kejadian tadi, kalungnya istri saya itu kecemplung ke dalam jamban." Tidak lama langsung Mbah Hasyim Asy'ari lepas baju terjun ke jamban, silem ke jamban. Dan tidak lama kemudian kalungnya mbahnya bisa ditemukan. Ini merupakan bentuk khidmah santri yang hanya ada di pondok. Santri yang punya kemampuan khidmah pasti ilmunya barokah, pasti akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Ini yang harus mulai ditanamkan di santri milenial, karena santri milenial sekarang lebih banyak senang berdandan, ya, senang lama-lama di depan cermin, tapi tidak mau lama-lama di depan pengimaman. Lama-lama di depan cermin, tapi tidak mau lama-lama di depan guru untuk mengaji. Ini yang kita prihatin hari ini, banyak santri yang senang jalan-jalan keluyuran, tapi tidak senang jalan menuju ke pengajian. Fasa insya Allah dengan peringatan hari santri ini kita ada bahagia, ada bangga, juga ada prihatin. Prihatin ini yang harus kita rubah. Semoga santri ke depan bukan hanya senang euforia, senang hura-hura, tapi juga harus senang bermujahadah, senang untuk bermutolaah,
senang untuk berkhidmah, sehingga pada akhirnya santri akan mendapatkan innamal amru bil khawatim, akhir yang baik, menjadi santri yang bermanfaat, bermartabat, yang siap jihad untuk menjayakan negeri kita. Amin Allahumma amin. Selamat Hari Santri, semoga kita mendapatkan barokah doanya para kiai dan kita diakui sebagai santrinya Hadir Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Amin Allahumma amin. Akhirnya saya mohon maaf kekurangannya, saya mohon dimaafkan karena setahu saya yang akan ngisi nanti tadinya pagi Haji Habib, tapi tidak apa-apa, santri harus siap dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, kita harus siap menghadapi tugas dari guru, dari para pimpinan kita. Kalau punya maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.